Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatun Zakrah, Prodi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Mataram, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia. Yang pertama, pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Kedua, konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Ketiga, perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di kota Toraja. Namun, sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan, karena seperti yang kita ketahui, wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia, yakni sebagai bangunan jiwa bangsa. Yang keempat, tujuan geostrategi Indonesia. Berbagai konsep dasar serta pengembangan geostrategi Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk 1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan keeksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam A. Menegakkan hukum dan ketertiban, B. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, C. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan, D. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, E. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Yang kelima, ketahanan nasional. Negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu, di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki posisi sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan rasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini, cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional setiap bangsa berbeda-beda, sesuai dengan falsafah, budaya, dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, ketahanan nasional di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila.
Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut sebagai kuasa materialis Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia, dan secara formal, Yudiris Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia. Ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, Pancasila sebagai suatu dasar filsafat dan sekaligus sebagai landasan ideologi ketahanan nasional Indonesia. Yang keenam, konsepsi ketahanan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. C. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan. D. Berubah menurut waktu. Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Ketujuh, ketahanan nasional Indonesia. Letak Kepulauan Indonesia yang strategis sejak dulu kala memberikan kemudahan sarana untuk berperan dalam percaturan hubungan antara bangsa di sekitar Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa yang saling berebut pengaruh mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, sampai bangsa Asia seperti Jepang menunjukkan bahwa wilayah Nusantara banyak memberikan aspirasi kepada berbagai bangsa di Indonesia untuk merebutkan dan menguasainya. Di samping keinginan bangsa lain untuk menguasai Indonesia, bukan sesuatu yang mudah untuk meyakinkan bangsa Indonesia secara menyeluruh bahwa negara yang diproklamasikan mampu mengantar cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Hal ini terbukti adanya pemberontakan PKI Madiun 1948, serta pergolakan lain untuk memisahkan diri dari NKRI, seperti adanya gerakan Aceh Merdeka atau keinginan mendirikan Papua Merdeka menunjukkan bahwa ancaman dari dalam terhadap keutuhan NKRI ternyata masih terjadi fluktuasi yang sampai saat ini masih terjadi. Kenyataan geografis yang strategis serta pengalaman sejarah mulai sebelum dan sesudah proklamasi 1945 memberikan aspirasi kepada bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. 8. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Pengaruh aspek ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos, yang berarti bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, itu sekaligus merupakan suatu dasar, pandangan atau faham. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut A. Bidang politik, B. Bidang sosial, C. Bidang kebudayaan, D. Bidang keagamaan. Maka, ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. A. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. B. Oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan kepada generasi berikutnya.